بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ما قل وكفى خير مما كثر وألهى أما بعد فيا عباد الله فيا عباد الرحمن أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واسمعوا كلام الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'syiral muslimin, hamba-hamba Allah, pada hari yang mulia ini Sayyidil Ayyam Yaumul Jum'ah 26 Rajab, marilah kita muntajdid, memperbaharui iman, syukur, istighfar, muhasabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini. Pada hari yang mulia ini marilah kita memperbanyak al-istighfar. Pada hari yang mulia ini marilah kita memperbanyak salawat. Pada hari yang mulia ini marilah kita memperbanyak sedekah. Pada hari yang mulia ini marilah kita berlomba-lomba bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya adalah dikabulkan, apalagi di hari Sayyidil Ayyam ini, Yaumul Jum'ah. Ma'syiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada sebuah surah, semua anak-anak kita mungkin hafal, surat Al-Zalzalah, surat gempa. Ada apa gerangan sampai gempa ada di nama surah di dalam kitab suci kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita mulai dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Zahir terjadi malah bencana, petaka, gempa, banjir, gelodok, semua bencana yang terjadi di atas dunia ini bima kasabat aydin nas. Kita sering bertanya, ada apa gempa terjadi?
Jawabannya ada yang menjawab karena letak kita di geografi bencana, gempa yang sering terjadi mengkambing hitamkan bumi, mengkambing hitamkan personal, mengkambing hitamkan A, B, C, D dan sampai seterusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menjawab terjadinya bencana al-fasad fil barri wal bahri. Karena apa? Bukan karena tidak ada sebab. Sebabnya adalah bima kasabat aidin nas, sebab ulah manusia. Kita lihat di dalam tafsir, apa tafsirnya aidin nas? Ternyata di tafsir yang paling terkenal, yang sering dipakai oleh orang-orang nyantri di Indonesia, Tafsirul Jalalain, itu di situ tertulis adalah musibah al-fasad itu adalah disebabkan oleh al-maksiyah. Bukan karena letak geografi kita, bukan karena fenomena alam yang terjadi, mungkin kata orang 100 tahun sekali, 2 kali, 3 kali. Sekarang kita menjawabnya dengan firman Allah. Dan jawaban firman Allah, tujuannya apa? Ujung ayat itu la'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah. Bukan hanya sekedar kita mengetahui sebabnya, kena ini, kena itu, tetapi kita cuek. Karena ini, karena itu, tetapi jawabannya menjadikan kita menjadi sombong. Kita bangun rumah dengan cakar ayam, bangun rumah dengan cakar harimau kalau ada. Kaum muslimin, kaum muslimat, umat Islam yang berbahagia, gempa terjadi bukan sekarang saja. Terjadi gempa dalam sejarah dikatakan di zaman Nabi Saleh, di zaman Nabi Lut, di zaman Nabi Su'aib, di zaman Nabi Musa, dan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab yang sangat terkenal karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Da' wa Dawa, mengatakan dalam sebuah hadis mursal, terjadi gempa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah meletakkan kedua tangannya ke atas bumi seraya berkata, belum datang waktumu wahai bumi. Lalu bumi tenang dan menoleh kepada para sahabat dan kaum muslimin dan mengatakan, ini adalah teguran Allah, maka pegang, maka perhatikan dengan baik-baik teguran Allah. Dan terjadi setelah itu gempa di Madinah di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab mengatakan kepada penduduk Madinah, seandainya gempa terjadi satu kali lagi, aku tidak ingin tinggal dengan kalian di tanah ini untuk selama-lamanya. Ada apa gerangan? Ini terjadi lain tak bukan dosa-dosa kita, dosa anak kita, dosa kemenakan kita, dosa tetangga kita, dosa kita sendiri yang sudah bertahun-tahun kita lakukan. Dan ditegaskan di dalam surah Ar-Rum, Asyura, dalam surah Asyura ayat yang ke-30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah datang disebabkan karena tangan kalian, karena dosa kalian, karena maksiat kita bersama. Wa ya'fu an katsir, tetapi Allah banyak memaafkan dosa-dosa kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika gempa, bencana alam, gunung meletus dan lain sebagainya terjadi, berbondong-bondong umat masuk ke dalam masjid untuk menyeru dan berdoa kepada Allah. Tetapi setelah terjadi setahun, 2 tahun, mereka melakukan apa yang mereka lakukan seenak perut mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kenapa terjadi bencana padahal ada orang-orang yang soleh? Orang-orang soleh pun menderita karena gempa, karena bencana, karena banjir, karena tsunami dan lain sebagainya. Berapa banyak orang yang soleh? Itu untuk apa? Liyudziqahum ba'dalladzi amilu,
Orang-orang soleh pun, orang-orang yang tak melakukan dosa pun akan mendapatkan derita apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Zina dibiarkan, riba menjadi model hidup, judi menjadi pekerjaan. Semua maksiat demi maksiat ada di lingkungan kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, terjadinya gempa, bencana, kita merasakan derita, dan bahkan kita menolong mereka karena ini rasa kemanusiaan. Hasil dari segala bencana itu terkadang semua kita lupa dan lalai dan menganggap ini hanya sekedar fenomena alam. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan ke penduduk Madinah, terjadi gempa sekali lagi, aku tak akan hidup bersama kalian di tanah ini. Artinya Umar berkeras, jangan ada lagi maksiat di tanah Madinah Al-Munawwarah. Kalau ingin hidup kita selamat, kalau ingin kita sejahtera, maka obatnya lain tak bukan kita sering lalai, yaitunya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La fatahna alaihim barakat. Allah akan membuka segala keberkahan minas sama, dari atas langit, di bawah bumi, semuanya menjadi sejahtera dengan modal ketaatan kepada Allah Sang Pencipta kita. Tetapi kalau kita bertolak belakang dari modal yang kita miliki dengan kemaksiatan, maka apa? Al-fasad, al-fasad, al-fasad. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali hanya kebaikan, dan sebaliknya tak ada balasan kejelekan atau kejelekan adalah hanya kejelekan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan, dia akan melihat kebaikan dan ia akan mendapatkan kebaikan. Fa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kejelekan walaupun sekecil apapun, dia akan mendapatkan kejelekan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bentengi diri kita dan setiap manusia, setiap yang berdiri di atas bumi ini, siapapun, kullu bani Adam khata'un. Setiap kita melakukan dosa, dosa mulut kita, dosa mata kita, dosa tangan kita, dosa prasangka kita, dosa sikap kita. Dan itu semuanya, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tak pernah lalai dengan apa yang kita kerjakan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, seorang yang suci, ia beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Apalah kita yang penuh hina, kita yang penuh dosa, kita yang penuh dengan maksiat. Seharusnya lebih berkali lipat istighfar kita dibandingkan Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, apa tujuan bencana? Apa tujuan gempa? Ayat menjelaskan, liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Tujuan paling akhirnya dan tujuan paling utamanya adalah la'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita fafirru ilallah, dengan taubat, dengan sebenar-benar taubat. Kembali dengan rukuk dan sujud kita, kembali dengan sedekah kita, kembali dengan zakat kita, tinggalkan riba, tinggalkan judi, jauhi perzinaan. Itu tujuan dari musibah yang dialami. Ini ndak sebulan 2 bulan di masjid ketika bencana, 3 bulan 4 bulan sudah mulai mendapatkan kehidupan seperti semula. Dan semula pula terjadi apa yang semulanya ia lakukan, dia lakukan. Zina jalan, judi jalan, riba menjadi model hidup. Kembali
dosa-dosa itu kembali. Dan satu saat Allah akan menurunkan musibah yang lebih besar, musibah yang lebih dahsyat, musibah yang besi menjadi lunak. Jangan sangka rumah yang kita bangun dengan cakar ayam, cakar harimau, dengan segala cakarnya, semuanya akan roboh dengan kekuatan Allah. Semuanya akan datar dengan kekuatan Allah. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, la'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah, agar kita bermuhasabah. Dosa apa yang kita lakukan? Dosa apa? Maksiat apa yang sudah kita ulang-ulangi? Kullu bani Adam khata'un. Setiap kita pasti melakukan dosa. Setiap kita pasti melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang melakukan kesalahan, orang yang paling cepat untuk kembali kepada fitrahnya sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ibadah, jalan kakinya ibadah, tangannya ibadah, matanya ibadah, semua kehidupannya penuh dengan ibadah. Jauh dari maksiat, istighfar setiap hari dilakukan, bentengi hari-hari kita dengan wirid pagi dan petang kita. Semuanya Allah akan kafil, semuanya Allah akan lindungi, semuanya Allah akan sejahterakan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan di ayat surah Asy-Syura ujungnya wa ya'fu an katsir. Sebenarnya Allah sudah banyak memaafkan kesalahan kita. Kalaulah Allah mengambil satu kesalahan, dua kesalahan, tiga kesalahan, lalu mungkin Allah akan porak-porandakan kita dalam satu waktu. Tetapi Allah apa? Allah wa ya'fu an katsir. Allah Ghafur. Allah Maha Pengampun dari kesalahan-kesalahan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran